teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Teman-teman, di video kali ini saya ingin melatih pik-pikan kembali yang kemarin sempat tertunda. Tertunda dikarenakan lapak yang dimana saya sering latihan, yaitu lapak R1, kena gusur ya teman-teman. Aduh, pusing saya. Burung lagi enak-enaknya, Raden pilot lagi enak, udah waktunya dikolongin, giringan ke-6, giringan ke-7. Ternyata harus pindah ke lapak yang baru gitu loh. Jadi sekarang ini pusing ya teman-teman. Kalau lahan-lahan di Jabodetabek itu agak sulit dikarenakan apa? Ketika ada lahan kosong, sekarang dibangunlah rumah, gedung, dan sebagainya. Jadi sekarang saya pindah ke lapak Tangerang nih, yang lumayan plong, yaitu di lapak CRC Tangerang, yang sekarang ganti nama R2 Rim. Nah, lapak ini sudah saya take over dan masih banyak PR yang harus saya selesaikan juga di lapak ini. Jadi lumayan lah saya bisa ngelatih pik tenang di lapak sendiri. Nah, untuk pik-pik saya yang baru saya latih kembali itu membutuhkan waktu 3 giringan teman-teman. Jadi kemarin ini kan terakhir saya bikin video pik giringan kelima. Sekarang saya pantek 3 giringan di lapak yang baru. Nah, nanti kita langsung lihat saja pik-pik saya kondisinya sekarang gimana, dan pari kesit juga ada saya bawa. Let's go, kita ke lapangan. Ya, karena sekarang lahan-lahan kosong itu untuk di daerah kota ya, kota Tangerang atau Jakarta itu udah terbatas ya teman-teman lahannya ya. Jadi kebetulan ini ada lahan kosong, jadi saya take over. Nanti teman-teman kalau mau datang dipersilakan, dan juga hati-hati mainnya teman-teman. Jadi untuk lapak yang baru itu ada titik-titik tertentu yang harus kita sabar mainnya. Let's go. Ya, ini giringan C. Kenapa saya latihan giringan C? Yaitu hari Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Dikarenakan kalau misalkan hari-hari biasa ramai teman-teman. Jadi kita untuk melatih pik itu agak kesulitan. Kesulitan dalam arti kita mau kolongin itu agak susah karena ramai sekali. Ya, nah ini lapak juga dalam waktu dekat akan saya renovasi kembali, benderanya ganti, matrasnya diganti, tiang lagi, pokoknya dibagusin. Nah, di sini juga masih ada PR-nya juga teman-teman. Di sebelah kanan sana masih ada bocah-bocah yang agak geber-geber. Jadi nanti kita beresin juga sekalian gitu. Jadi kita koordinasi dengan mereka ya kan. Jangan sampai terulang lagi. Kalau misalkan terulang lagi, nanti kita akan bawa kandangin ya ke kantor polisi. Burung yang saya bawa di sini ada 6 ya teman-teman ya. Nah, ini seperti biasa, kalau misalnya sampai lapak didiemin dulu seperti ini ya teman-teman ya, biar dia lihat situasi dulu dan kondisi lapangan sekitar ya. Ini ada Raden teman-teman, Raden ini adiknya Unyil ya. Nah, ini giringnya udah keket ya, Raden. Nah, ini Lare teman-teman, bisa lihat sini. Lare udah bulu 7 lagi ya. Harusnya kemarin ini dia udah belajar ngolong, cuman karena kita pindah lapangan baru, itu ada PR lagi. Jadi kita mesti sabar, kita tarik-tarik di jarak 300 selama 3 giringan ya teman-teman ya. Karena jangan melihat lapak ini plong gitu loh. Jangan dilihat plong, enak-enak nanti kebablasan, hilang mental teman-teman. Nah, yang kedua ini ada cucu QQ ya teman-teman ya. Cucu QQ, cuman ini belum saya kasih nama. Warnanya kelabu ya, bapaknya anak QQ, ibunya adiknya Unyil ya teman-teman. Nah, ini ya. Lar baru rampas pik juga, lar 8 ini mungkin. Ya, baru rampas pik. Dan sebelah sini ada pilot teman-teman. Pilot ini anak londo ya. Cuman ini badannya agak susut ya teman-teman ya. Ini agak rewel burungnya nih, agak susut badannya. Jadi makannya nggak mau banyak, dikit ini. Nah, ini kadang makannya banyak, kadang makannya dikit. Nah, ini pilot ya. Sama Lare nih, lar 9 masih. Kenapa anak londo keluar tritis? Karena ibunya anak Manchester teman-teman. Ya. Di sebelah sini ada pari kesit teman-teman. Ini pari kesit, yang namanya pari kesit. Ini saya ganti, ceweknya warna coklat.
Dikarenakan kemarin betinanya di lapak R1 lepas, hilang teman-teman. Ini parikesit lagi penjawat ya teman-teman. Tuh, baru setengah penjawatnya ya. Bulunya bulu rapi. Parikesit ini giringnya bagus. Nah, teman-teman jangan ngelihat burung itu giringnya bagus, dia akan kerja bagus. Jangan lihat seperti itu. Jadi, kalau menurut saya sama betina warna coklat ini kerjanya kurang ya teman-teman. Saya coba ternyata kurang gitu. Nanti saya balikin lagi ke warna tritis karena dia dari dulu senangnya tritis ya waktu juara. Di sebelah sini ada untulan sejati ini yang membuat pik-pik saya jadi ya teman-teman. Ini dia, ini namanya Joker. Ini pelatihnya sangat bagus, stabil, tinggi, turun. Saya tiduran pun dia ngolong pasti teman. Lare lagi rapi juga. Tuh teman-teman bisa lihat lare gede-gede, burungnya stabil. Sprintnya juga bagus. Nanti kita akan gandeng pik-pik saya supaya sprintnya itu bagus keluar gitu loh. Diajarin ya. Nah sebelah sini ada adanya IQ 99. Cuman dulu pernah kena uci-uci, jadi agak berkurang sudah kinerjanya. Walaupun udah sembuh, dulu sembuhnya saya kasih pertalit ya teman-teman ya. Diolesin sembuh. Ini kinerjanya udah berkurang, jadi saya buat pelatih aja, buat gandeng pik-pik ya teman-teman. Ini dia adiknya IQ. Nah teman-teman, untuk kita melatih pik ini ya, pertama ini kan lapangannya ini plong. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu medan ini titik kesulitannya itu di mana. Jadi kita harus pahami dulu ya. Jangan kita pindah lapak, oh enak plong gitu loh. Jadi kita harus tahu juga titik kesulitannya itu di mana. Titik di mana burung yang sering hilang itu di mana. Jadi kita cari tahu dulu. Kalau kita udah cari tahu titik tersebut, kita pantek di situ, mapanin dulu ya teman-teman. Terus yang kedua itu arah angin teman-teman. Arah angin itu harus diperhatikan. Kadang kan kalau pagi masih angin dorong, kalau siang balik. Nah itu yang harus diperhatikan. Karena ketika burung sudah lelahan, anginnya balik, kadang suka mental teman-teman, suka kencleng, apalagi pada saat cuaca panas ya. Yang saya perhatikan di lapak ini kalau jam 12 sampai jam 1 itu harus hati-hati. Kenapa? Bisa burung bisa pada mental. Dan yang ketiga posisi kalau misalkan cuaca, jangan sekali-sekali teman-teman lepas jauh ya, karena itu bisa resiko untuk burung hilang teman-teman ya. Yang terakhir, yang keempat, sabar. Karena sabar dalam berproses itu akan indah pada waktunya lah kayak gitu ya. Yuk langsung aja yuk, saya bentar ganti baju, kita langsung lop-lop. Ini kebetulan agak sepi, saya cari aman supaya latihan piknya bisa maksimal. Yuk let's go. Nih teman-teman, kita latihan dulu ya. Ini pemanasan dulu. Ini Raden sama adiknya IQ 99 ya. Ini minta tolong Mas Bogel ya. Kenapa kamu disebutnya Mas Bogel? Tahu Mas. Padahal tinggi. Wacitnya sedang sekolah ya teman-teman, jadi minta tolong Mas Bogel. Hei, Den. Den. Matrasnya masih empuk. Hei. Den. Hati-hati jeblos. Hei. Den. Raden. Kita ganti ya yang lain ya. Nah, ini berikutnya cucu QQ ya. Bapaknya ini anak QQ udah juara ya. Berarti bapaknya ini anak QQ ketemu adiknya Kenwood ya, warna kelabu. Ibunya ini adiknya Unyil nih. Berarti masih keponakan Unyil juga. Dan ini pelatih ya, namanya Joker. Yuk, kita lap ya. Hei. Hei. Cucu QQ.